Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan materi tentang paparan rubrik dan form scoring uji kompetensi level 3 KKNI Lembaga Sertifikasi Pijat Tradisional yang akan dibawakan oleh saya sendiri adalah Inong Atilani. Kita mulai dengan materi awal adalah tentang keterkaitan dokumen uji kompetensi. Meliputi 4. Pertama adalah SKL ya, yang menentukan indikator nilai. Kemudian yang kedua adalah RPUP, standarisasi langkah uji. Yang ketiga adalah FPUP, panduan prosedur pelaksanaan uji kompetensi yang berjalan konsisten ya. Yang keempat adalah pemuka instrumen penilaian dan pembuktian kompetensi. Kita lanjutkan. Komponen yang dinilai pada uji kompetensi Lembaga Sertifikasi Pijat Tradisional jenjang 3 meliputi 7 bagian ya. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, area kerja dan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan pelayanan pelanggan. Ketiga, ketepatan prosedur dan urutan kerja. Yang keempat adalah penguasaan teknik perawatan. Yang kelima, sikap profesional yang dibangkit dan etika kerja, ya. Yang keenam adalah analisa kondisi pelanggan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah hasil akhir layanan serta evaluasi pelanggan. Kita lanjutkan dengan skor penilaian. Di sini skor penilaian untuk lembaga sertifikasi pijat tradisional adalah beberapa rangkaian. Pertama, mampu mempersiapkan diri ya, dan area kerja untuk melakukan pelayanan pijat tradisional Indonesia sesuai standar penilaian prinsip PHBS dan K3 ya. Di sini penilaiannya menurut skornya juga ya, kita rangkaikan di sini adalah yang pertama, badan harus bersih dan rapi. Kita memiliki skor 210 ya. Jadi tingkatan tertinggi skornya dinilai adalah 2. Kemudian yang B, badan sehat dan dengan suhu ya, badan sehat dengan suhu. Dan yang ketiga adalah rambut harus pendek ya, atau berkerudung ya. Kalaupun pendek mungkin diikat untuk para wanita, kalau berkerudung artinya harus ditata dengan rapi seperti itu. Kemudian yang E, tidak berbau ya, badannya tidak bau dan harus harum. Yang kemudian yang ke F ya, tangan dicuci sesuai standar kesehatan ya. Alat dan bahan disediakan lengkap, bersih dan tertata rapi ya. Dan yang H, alat dan bahan disediakan kondisinya tidak dalam kondisi yang lama gitu ya, yang sudah expired gitu ya. Kemudian yang ke I, alat dan bahan disediakan kondisinya tidak berubah warna seperti itu. Dan yang kedua, mampu melakukan pemeriksaan pada kondisi klien sebelum proses pemijatan. Jadi nilai tetap kita ambil skornya adalah 2, antara 2 sampai dengan 0 ya.
Catatan dari penguji adalah yang pertama adalah pemeriksaan dengan cara melihat postur tubuh dilakukan dengan cermat dan teliti. Tetap nilai skor dipakai 2, 1, dan 0 ya. Kemudian kita lanjutkan B, pemeriksaan dengan cara melihat cara berjalan seseorang ya, sesuai dilakukan tetap dengan cermat dan teliti. Kemudian yang C, pemeriksaan dengan cara menilai atau melihat cara gerakan sendi yang dilakukan dengan cermat dan teliti. Yang D, pemeriksaan dengan cara bertanya identitas yang dilakukan dengan hati-hati ya. Oke. Kemudian yang E, pemeriksaan dengan cara bertanya, keluhan dilakukan dengan hati-hati. Yang ke F yang kita lakukan adalah pemeriksaan dengan cara bertanya riwayat penyakit yang dirasa oleh klien tetap dilakukan dengan hati-hati. Dan yang G, pemeriksaan dengan cara tes pergerakan ya, atau dengan kita melihat area keluhan dengan cara melakukan tetap dengan cara teliti dan hati-hati. Yang H, pemeriksaan dengan cara tes. Kemudian ya yang I adalah pemeriksaan dengan cara tes pergerakan ya, pergerakan yang kita lihat dengan keluhan dan langkah, memulai dengan langkah tetap dengan cara yang teliti dan sangat hati-hati. Yang J ya, tidak, yang harus diingat adalah pertama, yang J adalah form data pemeriksaan. Form data pemeriksaan dengan cara melihat ya, bertanya dan mengarahkan diisi dengan lengkap dan benar ya. Kemudian yang ketiga ini mampu melakukan ritual pada proses pemijatan. Seperti itu ya. Dan proses pemijatan ini ada 3 karakter ya. Yang pertama A, maksud dan tujuan pemijatan dijelaskan dengan benar dan tepat gitu ya. Kemudian yang B, sugesti yang positif kita berikan kepada klien kita disampaikan sambil memberikan sentuhan seperti itu. Dan yang C, klien diajak berdoa sebelum pemijatan. Skor ini bervariasi. Yang A di skor 1 sampai dengan 0, kemudian yang B 2 sampai dengan 0 dengan nilai skor 2. Kemudian yang terakhir adalah nilainya 1 dan 0 dengan skor 1. Seperti itu. Kemudian yang D-nya adalah klien diajak berdoa setelah pemijatan, kemudian air minum disediakan. Kemudian yang terakhir adalah air minum diberikan kepada klien setelah pemijatan selesai. Seperti itu, nilai tetap di 1-0, kemudian 2-0 dan 2-0. Skornya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mampu melakukan pemijatan dengan menggunakan metode pijat urut tradisional Indonesia. Nah, di kriteria ini kita dapat mengambil kesimpulan tadi adalah nilainya 32 ya, di antara skornya 2 sampai dengan 0 seperti itu. Apa saja yang dinilai adalah A, teknik pijat urut pada kaki belakang dan bokong dilakukan dengan berurutan ya, lincah dan terampil. Yang B, variasi pijatan pada kaki belakang dan bokong dilakukan dengan lincah dan terampil. Yang C, irama pijatan pada kaki
di belakang dan bokong dilakukan dengan tepat ya. Kemudian yang D, tekanan pijatan pada kaki, belakang dan bokong dilakukan dengan tepat. Gitu ya. Yang E, teknik pijatan urut pada punggung dan bahu dilakukan dengan lincah dan tepat. Nilainya masing-masing skor adalah 2 seperti itu. Dan dilanjutkan lagi penilaian kemudian adalah yang F. Kita lanjutkan adalah variasi pijatan pada punggung dan bahu dilakukan dengan lincah dan terampil. Kemudian yang G ya, irama pijatan pada punggung dan bahu dilakukan dengan tepat. Seperti itu. Kemudian yang H, tekanan pijatan pada punggung dan bahu dilakukan juga dengan benar ya. Yang I, kita lakukan teknik pijat urut ya pada kaki klien, depan perut, dada, tangan, dan bahu dilakukan dengan berurutan ya. Dilakukan dengan berurutan, dengan kelincahan tangan, dan harus dengan ketepatan yang terampil. Yang selanjutnya adalah variasi pijatan pada kaki ya, dan perut tadi sudah dilakukan. Kemudian yang K, irama pijatan pada tangan, dada, dan bahu dilakukan dengan tepat ya. Yang I, tekanan pijatan pada kaki, depan, perut, dan tangan, dan dilakukan dengan tepat dan benar. Yang N, variasi pijatan dan wajah, kepala, tengkuk dilakukan dengan lincah dan terampil. Kemudian yang O adalah irama pijatan pada wajah, kepala, dan tengkuk dilakukan dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah tekanan pijatan pada wajah ya, kepada wajah, kepala, dan tengkuk dilakukan dengan tepat dan benar. Masing-masing skor penilaian 2 sampai dengan 0 dan kemaksimalannya di angka skor 2. Total perolehan skor 78/100 seperti itu. Dan kita lanjutkan kemudian di jaminan kualitas penilaian ya. Rubrik dan form scoring dibangun untuk menjamin satu ya, reliabilitas penilaian melalui kriteria yang spesifik dan terukur. Seperti itu. Kemudian yang kedua, validitas konten sesuai dengan SKI, RPUP, VPUP, dan PMUK. Yang ketiga adalah konsisten antar penguji melalui kalibrasi rubrik secara berkala. Yang keempat, integritas pelaksanaan uji kompetensi dengan meminimalkan faktor subjektif. Dan yang terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas hasil penilaian dengan rubrik yang baik. Setiap peserta memiliki kesempatan kelulusan yang adil ya, dan bukan berdasarkan opini penguji tetapi berbasis bukti kinerja. Oke? Kita masukkan kepada peran master penguji. Peran dari master penguji kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah melakukan review dan penyempurnaan rubrik berdasarkan umpan balik dari uji kompetensi. Kemudian yang kedua, menjaga mutu sertifikasi kompetensi di bidang lembaga sertifikasi pijat tradisional. Yang ketiga adalah melakukan supervisi di tempat uji kompetensi. Dan yang terakhir, membina dan melakukan kalibrasi penguji agar menerapkan rubrik secara seragam.
Oke. Dan gagasan pengembangan perangkat uji kompetensi. Satu, digital scoring system kita lakukan. Kemudian yang kedua, review indikator berbasis feedback. Dan yang ketiga, penggunaan rekaman video sebagai sampel standar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah workshop kalibrasi yang rutin. Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sinkronisasi SKL, RPUP, FPUP, PUK penting untuk mutu kompetensi. Yang kedua, master penguji sangat berperan strategis menjaga integritas uji kompetensi. Dan yang terakhir adalah rubrik, form, dan scoring sama dengan kunci objektivitas asesmen. Seperti itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.